Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas ungkapan frasa verb yang digunakan saat menelpon dan menerima telepon dalam bahasa Inggris ya. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik subscribe, like, dan komen. Kalau video ini dirasa bermanfaat untuk kalian, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Selamat menonton. Yang pertama ada callback, yaitu menelpon kembali. Contoh dalam kalimatnya adalah I hope you will call me back for further information. Di situ ada call me back ya, yang artinya akan menelponku kembali. Oke, yang selanjutnya ada cut off, yaitu terputus. Contoh dalam kalimatnya adalah we got cut off in the middle of the call. Jadi kami terputus di tengah-tengah telepon. Jadi cut off itu terputus tapi tidak sengaja gitu. Oke, selanjutnya ada get off yang artinya terputus juga. Contoh dalam kalimatnya adalah I will ask her as soon as she gets off the phone. Bedanya sama yang tadi kan cut off, yang ini get off. Nah, get off itu terputus tapi memang teleponnya emang diputus, udah selesai ngomongnya kayak gitu. Sedangkan cut off itu tidak sengaja gitu. Kalau get off itu sengaja diputus gitu ya. Oke, next ada pick up yang artinya menjawab telepon. Contohnya dalam kalimat adalah the telephone rang but nobody picked up. Di situ ada tambahan ed karena kejadiannya itu udah lampau. Bisa dilihat dari kata kerja yang digunakan di situ. Di situ pakai rang, bukan ring lagi ya. Rang itu berarti verb 2-nya dari ring. Gitu. Put through, menyambungkan. Contoh dalam kalimatnya yaitu could you put me through to the manager please? Bisakah kamu menyambungkanku ke manajer? Lalu selanjutnya get through, tersambung. Contoh kalimatnya I finally got through to Tom on his mobile. Di situ ada get yang berubah jadi got. Berarti kalimatnya itu termasuk kalimat past tense. Nah, perubahan get ke got yang belum paham silahkan cek lagi gimana perubahan verb 1, verb 2, dan verb 3 ya. Oke, next ada speak up, yaitu bicara lebih keras. Contoh dalam kalimatnya adalah can you speak up a bit please? Bisakah kamu bicara lebih keras? Itu digunakan kalau ada yang menyampaikan informasi lewat telepon terus kamu tidak jelas dengarnya, kamu bisa menggunakan ungkapan itu. Lanjutnya ada get back to, yaitu menelpon kembali gitu. Contoh dalam kalimatnya ada Tom didn't answer. I will get back to Tom next time. Jadi karena Tomnya nggak jawab, jadinya aku akan nelpon Tom lagi lain waktu kayak gitu. Terus selanjutnya ada turn on, yaitu menghidupkan. Contoh kalimatnya ada I should turn on my phone to call someone. Saya harus menghidupkan telepon saya untuk menelpon seseorang, begitu. Oke, next ada break up. Lebih tepatnya ini artinya tidak terdengar kayak gitu. Terus contohnya ada can you repeat please? You are breaking up. Jadi saat dia nelfon itu kayak tersendat-sendat gitu, nggak jelas gitu. Jadinya kamu bisa memintanya untuk mengulanginya lagi dengan menggunakan ungkapan break up.
Yang selanjutnya ada call up, yaitu menelpon. Contoh dalam kalimatnya adalah John called me up to tell the news. Berarti John menelponku untuk menceritakan berita itu, gitu. Oke, next ada hang on, artinya tunggu sebentar. Contoh dalam kalimatnya, can you hang on for a while? Bisakah kamu tunggu sebentar? Kita lanjutkan, selanjutnya ada hang up, mengakhiri telepon. Jadi jangan kebalik yang tadi hang on sama hang up gitu ya. Hang on itu tunggu sebentar, hang up itu mengakhiri telepon. Contoh dalam kalimatnya adalah after I hang up, I remember what I would say. Jadi setelah saya menutup teleponnya, saya ingat apa yang harus saya katakan. Gitu. Jangan kebalik ya. Hold on, tunggu sebentar. Artinya sama ya kayak tadi ada hang on, itu artinya sama. Cuma bedanya kalau hang on itu dipakai untuk informal, kalau hold on itu formal. Jadi kalau kamu mau telepon dengan tujuan untuk bisnis, jadi pakai yang hold on, jangan yang hang on. Itu. Contoh dalam kalimatnya adalah can you hold on for a moment please? Bisa kamu menunggu sebentar? Oke, yang terakhir ada turn off, yaitu mematikan telepon. Tadi ada turn on, sekarang turn off. Contoh kalimatnya, you should turn off the phone while charging. Jadi kalau kamu mau ngecas HP, harus dimatiin dulu. Turn off HP-nya, biar baterainya awet. Ya, sekian video pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya ya. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana atau apa yang harus kita katakan saat kita menelpon seseorang dalam bahasa Inggris dengan tujuan bisnis dan bagaimana kita menjawab telepon jika itu dalam bahasa Inggris begitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.